Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Bayangkan, lorong sekolah tua yang dingin, sunyi, berlumur bayang-bayang yang tak kasat mata. Di atas lantai yang berderit, seorang gadis Belanda bernama Nancy berdiri, gaun putihnya berkibar diterpa angin kematian. Matanya kosong, wajahnya pucat seakan menyimpan ribuan luka batin. Dan dalam sekejap, tubuh itu menghantam keras ke lantai aula yang dingin, meninggalkan jejak tragedi yang tak pernah terhapus. Sampai hari ini, ada yang bersumpah mendengar denting piano di tengah malam. Siapkah kamu mendengar bisikan Nancy dari balik jendela yang tak pernah tertutup? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayangkan sebuah gedung tua yang menjulang megah di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Pintu kayu besar berderit pelan saat disentuh angin malam. Itulah gedung SMAN 5 dan SMAN 3 Bandung, dua sekolah yang berbagi satu bangunan warisan kolonial. Dari luar tampak gagah, tetapi setiap lorongnya menyimpan bisikan yang tidak pernah berhenti. Andra, siswa pindahan dari Jakarta, menatap takjub sekaligus waspada saat pertama kali menjejakkan kaki di sekolah itu. Dinding-dinding putih berlumut, jendela-jendela besar dengan kaca patri yang usang, serta bau kayu tua menyergap hidungnya. Ia tak tahu bahwa langkah pertamanya akan menuntunnya ke rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Hari itu, di tengah riuh siswa baru, Andra mendengar bisikan samar dari teman sebangkunya, Yuda. Itu aula lantai 2, ucap Yuda lirih, menunjuk ke arah tangga spiral besi yang berkarat. Di sana dulu ada noni Belanda yang mati bunuh diri. Namanya Nancy. Andra tertawa kaku, mencoba mengabaikan. Namun, malamnya, saat ia kembali melewati tangga itu untuk mengambil buku yang tertinggal, hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya. Lampu gantung berayun perlahan seakan ada yang baru saja melewatinya. Andra berhenti di depan aula yang pintunya setengah terbuka. Dari dalam, samar terdengar suara langkah kaki di lantai kayu yang berderit. Tak ada siapapun di sana. Jantung Andra berdegup kencang. Perlahan ia melangkah mundur, menahan napas, hingga suara berat mendesis tepat di telinganya. Andra menoleh cepat, namun lorong itu kosong. Hanya angin dingin yang menyapu rambutnya. Malam itu Andra tak bisa tidur. Kata-kata Yuda terus terngiang. Nancy, siapa dia sebenarnya? Dan mengapa namanya tetap hidup di gedung tua itu? Langkah Andra terasa berat saat menapaki anak tangga yang berdecit di bawah sepatunya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman sekolah. Langit Bandung tampak suram, seakan menyembunyikan sesuatu yang kelam di balik awan kelabu. Cerita tentang Nancy belum bisa dihapus dari pikirannya. Di kantin, Andra kembali duduk bersama Yuda dan dua temannya, Riko dan Wulan. Suasana yang awalnya ramai mendadak hening ketika Wulan, dengan wajah pucat, berkata lirih. Kalian tahu jendela lantai 2, kan? Yang di aula itu. Kata orang, jendela itu gak pernah bisa ditutup, bahkan sama tukang. Riko menimpali, suaranya bergetar. Guru penjaga malam bilang pernah melihat jendela itu tertutup rapat, tapi keesokan paginya selalu terbuka lebar sendiri. Kayak ada yang ingin keluar atau masuk. Andra yang penasaran mengajak ketiganya naik ke aula sepulang sekolah. Suasana lantai 2 begitu mencekam. Lampu temara memantulkan bayangan panjang di lantai kayu yang berderit setiap kali mereka melangkah. Di ujung lorong, aula besar tampak sunyi, namun aura dingin menyergap tubuh mereka. Jendela besar yang dimaksud tampak berdiri gagah, terbuka lebar ke arah halaman. Angin dingin masuk tanpa henti, seolah mengundang sesuatu dari luar untuk masuk ke dalam. Andra mendekati jendela itu. Ia menyentuh bingkainya yang dingin dan kasar. Dengan tenaga, ia mendorong dan menutup rapat jendela tersebut, lalu menguncinya. Beberapa detik hening. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. Tok! 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 Riko mundur sambil menahan napas. Siapa yang ketuk? Bisiknya ketakutan. Wulan menatap sekeliling dengan mata membesar. Lorong itu kosong, namun suasana seakan penuh dengan tatapan yang tak terlihat. Andra, yang masih berdiri di depan jendela, mendadak terpaku. Kunci jendela yang ia pasang berputar sendiri. Perlahan,
Suara klik yang nyaring terdengar. Dengan gemetar mereka menyaksikan jendela itu terbuka kembali, perlahan namun pasti, disertai desahan angin yang mencekam. Di kaca jendela yang berembun, samar-samar tergambar tulisan, Nancy. Keempat siswa itu berlari tanpa menoleh ke belakang, langkah mereka memburu waktu untuk keluar dari lorong tertutup itu. Namun di benak Andra, satu pertanyaan tak terucapkan, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh arwah Nancy? Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman sekolah yang kini tampak lebih kelam dan menakutkan. Kilatan petir sesekali menyambar langit Bandung, memantulkan bayangan menyeramkan dari gedung kolonial tua itu. Andra berdiri di balik pagar besi, tatapannya terpaku pada gedung sekolah yang gelap. Rasa penasaran yang semakin membuncah mengalahkan rasa takutnya. Tanpa memberitahu siapapun, Andra memutuskan masuk ke sekolah di malam hari. Dengan hati-hati ia memanjat pagar belakang yang sudah berkarat, lalu menyelinap masuk ke aula lantai 2. Lorong panjang menyambutnya dengan kesunyian yang mencekam. Hanya suara hujan yang jatuh di atap yang terdengar. Langkah Andra menggema di lantai kayu yang basah dan licin. Saat ia melewati ruang kelas tua, pintu-pintu berderik pelan seperti disentuh tangan tak kasat mata. Andra menahan napas. Cahaya senter di genggamannya bergetar, pantulannya menari-nari di dinding usang dan lemari kayu yang berjejer rapi namun menyeramkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti. Tap, tap, tap. Suara itu semakin dekat. Jantung Andra berdegup kencang, tenggorokannya terasa kering. Ia membalikkan badan, senter diarahkan ke lorong panjang di belakangnya. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia melangkah maju, sesuatu membuatnya berhenti mendadak. Di ujung lorong yang gelap, di depan ruang musik, sesosok bayangan putih tampak berdiri diam. Sosok itu tinggi, ramping, mengenakan gaun putih panjang yang kusut. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajah. Andra terdiam membeku. Sosok itu mulai bergerak perlahan ke arahnya, langkahnya menyeret lantai kayu hingga menimbulkan suara seret yang tajam. SRRRTT. SRRRTT. Andra mundur selangkah demi selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Saat kilat menyambar, untuk sesaat wajah pucat sosok itu terlihat, mata kosong, bibir membiru, dan tatapan yang menembus langsung ke dalam jiwa. Andra menahan teriakannya, lalu berlari secepat yang ia bisa, menuruni tangga spiral berkarat yang dingin dan licin. Namun langkah kaki itu tetap mengikutinya, tap, tap, tap. Ia baru berhenti ketika tiba di aula lantai dasar. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan air hujan. Saat menoleh ke atas, ke arah lantai 2, Andra melihatnya lagi. Sosok putih itu berdiri diam di balik jendela yang terbuka lebar, menatap ke arahnya tanpa kata. Hujan yang turun sejak petang belum juga reda. Andra duduk di kamarnya, memeluk lutut, tatapannya kosong mengarah ke jendela yang berembun. Bayangan sosok putih yang ia lihat malam itu terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tenang. Bayangan itu seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Pagi harinya, Andra kembali ke sekolah dengan wajah lesu. Yuda, Riko, dan Wulan langsung menyadari perubahan temannya itu. Dengan suara bergetar, Andra menceritakan apa yang dilihatnya di lorong lantai 2. Ekspresi ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Aku yakin itu Nancy, gumam Wulan lirih. Arwahnya memang belum tenang. Namun Andra tidak menyerah. Ada rasa penasaran yang mendorongnya untuk kembali. Ia yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok itu. Maka, malam itu juga, Andra memutuskan untuk diam-diam masuk lagi ke dalam sekolah, kali ini bersama Yuda, Riko, dan Wulan. Pukul 12 malam. Mereka berempat sudah berada di depan gerbang belakang sekolah. Dengan bantuan senter dan hati-hati menahan suara langkah, mereka kembali memasuki gedung tua yang terasa lebih dingin dan menyeramkan dari sebelumnya. Lorong-lorong gelap seperti menyambut kedatangan mereka dengan sunyi yang menusuk. Suara gemuruh hujan di atap terdengar seperti bisikan ratusan suara yang tak terlihat. Saat mereka melewati ruang kelas tua, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Ting, ting, ting. Dentingan piano yang janggal terdengar lirih dari arah ruang musik di ujung lorong. Suaranya tidak asal, melainkan seperti memainkan lagu yang familiar namun terasa lambat dan menyeramkan. Keempatnya saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Siapa yang main piano di jam segini? Bisik Yuda dengan suara tercekat.
Dengan langkah perlahan dan gemetar, mereka menuju ruang musik. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit, mengeluarkan suara derit yang panjang saat didorong. Ting, ting. Di dalam, hanya ada sebuah piano tua berwarna hitam pekat yang tampak berdebu dan retak di beberapa bagian. Tidak ada orang di sana. Namun tuts piano itu bergerak sendiri. Tangan tak kasat mata seakan sedang bermain, menekan nada demi nada. Andra mendekat, tubuhnya gemetar, sementara Yuda, Riko, dan Wulan mundur beberapa langkah ketakutan. Saat Andra mendekati piano, suara tiba-tiba berhenti. Hening. Ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Andra menatap tuts piano yang kini diam. Di atas permukaan kayu piano, entah dari mana asalnya, terbentuk tulisan yang perlahan muncul seperti diukir oleh kuku tajam. Help me. Andra terperangah. Ia yakin ini bukan kebetulan. Nancy ingin sesuatu. Ia ingin didengar, ingin diceritakan, ingin diingat. Langit Bandung masih kelabu saat Andra, Yuda, Riko, dan Wulan berkumpul kembali di kantin sekolah keesokan harinya. Wajah mereka masih menyimpan trauma, namun ada tekad yang tak bisa mereka abaikan. Mereka tahu, Nancy ingin sesuatu yang belum terselesaikan. Dan petunjuk berikutnya harus ada di sekolah itu. Ruang perpustakaan lama, bisik Wulan dengan suara serak. Katanya di sana dulu kamar tinggal kepala sekolah Belanda. Mungkin ada jejak Nancy di situ. Malam itu, dengan jantung yang berdegup kencang, mereka kembali menyelinap ke dalam sekolah. Lorong-lorong panjang seakan berbisik lirih ketika langkah kaki mereka bergema di lantai kayu yang berderit. Ruang perpustakaan lama terletak di ujung sayap gedung, di balik pintu kayu tua yang retaknya membentuk pola seperti tangan terulur. Bau lembab dan debu menyeruak saat pintu perlahan terbuka. Rak-rak buku yang menjulang tinggi menyembunyikan gelap di antara sela-selanya. Mereka mulai mencari, menyingkirkan tumpukan buku tua yang lapuk. Saat Wulan menyentuh bagian dinding di belakang rak besar, ia merasakan rongga kosong. Dengan sedikit tenaga, rak itu bergeser, memperlihatkan pintu kecil yang nyaris tak terlihat. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya sudah lama tak terjamah. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah kotak kayu tua. Dengan tangan gemetar, Andra membuka kotak tersebut. Di dalamnya tergeletak sebuah buku lusuh, halaman-halamannya menguning dimakan usia. Sampul depannya bertuliskan, Nancy, dengan tulisan tangan yang indah namun sendu. Andra membuka halaman pertama. Mata mereka terpaku saat membaca isi catatan tersebut. Tulisan tangan Nancy yang penuh kesedihan dan ketakutan mengisahkan perjalanan cintanya dengan seorang pemuda pribumi yang tak direstui keluarganya. Nancy menulis tentang bagaimana ia diancam, dikurung di dalam kamar di lantai atas, hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan melompat dari tangga dekat aula. Di tangga itu, aku akan bebas, tulis Nancy di akhir catatannya. Andra menutup buku itu perlahan, dadanya sesak. Ia sadar, tangga tua di dekat aula adalah tempat segalanya berakhir. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana malam itu juga. Ketika sampai di tangga terlarang yang disebut dalam catatan, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin menusuk, lampu lorong redup berkedip tak beraturan. Langkah mereka terasa berat seperti ada yang menahan. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari atas tangga. Mereka menatap ke atas, napas tercekat. Di sana, samar di balik temaram cahaya, sosok Nancy berdiri, mengenakan gaun putih, rambut panjang menutupi wajah, menatap hampa ke arah mereka. Andra berdiri di depan tangga tua itu. Nafasnya tercekat, bulu kuduknya berdiri. Yuda, Riko, dan Wulan hanya bisa menatap dengan mata membelalak penuh ketakutan. Sosok Nancy di ujung tangga seakan melayang perlahan, gaun putihnya berkibar lemah diterpa hembusan angin dingin yang entah dari mana datangnya. Cahaya lampu lorong berkedip-kedip tak menentu. Suara derit lantai kayu terdengar setiap kali Nancy bergerak pelan turun satu anak tangga demi anak tangga. Setiap langkahnya seperti menembus batas antara dunia yang hidup dan dunia yang sudah mati. Andra maju selangkah. Ia menggenggam erat buku catatan Nancy yang ia temukan. Dengan suara bergetar ia berkata lirih. Nancy, aku tahu kisahmu. Aku tahu penderitaan yang kau alami. Nancy berhenti. Rambut panjangnya perlahan bergeser, memperlihatkan separuh wajahnya yang pucat dan penuh luka. Tatapannya kosong, namun ada luka mendalam di balik sorot matanya yang hampa. Lorong menjadi hening. Hujan di luar berhenti seketika. Suasana terasa membeku.
Saat itu, tanpa aba-aba, Nancy melayang cepat ke arah Andra. Andra terjatuh ke belakang, napasnya tercekat, namun entah kenapa tubuhnya tak bisa bergerak. Suara lirih Nancy berbisik tepat di telinganya. Aku hanya ingin dikenang, aku hanya ingin kisahku didengar, aku hanya ingin bebas. Andra mengangguk perlahan, menahan gemetar yang tak tertahan. Dengan susah payah, ia meletakkan buku harian Nancy di atas anak tangga pertama. Saat itu juga, sesuatu yang tak terlihat seakan mengalir lembut di udara. Sosok Nancy mundur perlahan ke atas tangga, menatap Andra dan teman-temannya untuk terakhir kalinya. Tatapan kosongnya berubah sendu, seakan beban beratnya mulai terangkat. Gaun putihnya perlahan larut bersama kabut tipis yang mulai turun dari atap gedung. Sosoknya memudar perlahan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di tengah lorong yang sunyi dan gelap. Keempat siswa itu masih terpaku, menahan napas, seakan baru saja keluar dari mimpi buruk yang nyata. Perlahan, lampu-lampu lorong kembali menyala normal. Suara hujan pun kembali turun dengan lembut, seperti tanda bahwa semuanya sudah berakhir, atau mungkin baru saja dimulai. Hari berganti. SMAN 5 dan SMAN 3 Bandung kembali berdiri megah di tengah kota yang sibuk. Namun, bagi Andra, Yuda, Riko, dan Wulan, setiap sudut gedung tua itu kini menyimpan makna yang berbeda. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga keikhlasan. Mereka paham, arwah Nancy tidak sepenuhnya ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin didengar, diingat, dan dimaafkan. Kisah tragis seorang manusia yang terjebak antara cinta, penolakan, dan kematian akhirnya menemukan titik terang melalui keberanian dan niat baik keempat sahabat itu. Di satu sudut aula, buku catatan Nancy tetap tersimpan rapi di dalam lemari kaca, sebagai pengingat sunyi bahwa setiap makhluk, bahkan yang sudah tiada, mendambakan keadilan dan kasih sayang. Andra memandangi gedung itu untuk terakhir kalinya sebelum lulus, lalu berbisik pelan. Semoga engkau tenang di sisi Allah, Nancy. Malam telah kembali sunyi. Gedung tua itu tetap berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, seolah menyimpan sejuta rahasia dalam diamnya. Tangga tua di dekat aula, jendela besar yang tak pernah bisa tertutup, dan dentingan piano dari ruang musik, semuanya masih ada. Menunggu. Menyimpan jejak yang tak kasat mata. Kini Andra tak lagi hanya melihat sekolahnya sebagai tempat menimba ilmu. Ia melihatnya sebagai ruang penuh kenangan, luka, dan suara-suara yang tak pernah terdengar. Kisah Nancy telah membuka matanya, bahwa tidak semua yang menyeramkan itu jahat, dan tidak semua yang sunyi itu sepi. Di lorong yang sama, di balik jendela yang dulu berkabut, kata Nancy perlahan memudar. Namun bagi mereka yang pernah mendengar kisah ini, arwahnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam ingatan, dalam cerita yang terus diceritakan, dalam bisikan yang hanya didengar oleh mereka yang percaya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Al-Ankabut, 57. Namun tidak semua yang mati, pergi begitu saja. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Mamang Horor. Jika kisah ini membuatmu merenung atau merinding, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga menjadi saksi di hari akhir kelak. Like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung dakwah dan kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang terlalu lama.